Oke, jadi selamat pagi ya. Nama saya Alfianus Saganta Putra Pinem. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana implementasi dari beberapa metode prediksi data gitu. Dan di sini untuk data yang akan kita gunakan itu adalah data dari Abalon gitu, dataset Abalon. Kita sebelumnya harus upload datanya dulu di sini. Dan nanti kita akan melakukan prediksi terhadap kualitas kali gitu ya, mungkin kualitas dari cincin abalon itu, ring abalon itu berdasarkan karakteristik atau fitur-fiturnya lah gitu. Jadi untuk perintah yang pertama itu ya seperti biasa kita melakukan import ya. Ada dua library gitu karena ketentuan dari soal itu kan from the scratch gitu. Jadi library yang bisa kita gunakan itu hanya ada pandas dan nampi gitu. Di sini untuk data frame dan ini untuk pengolahan datanya, pengolahan angkanya. Run, kemudian data read ya, data di read. Jadi kurang lebih ini data-datanya ya, ada apa namanya di sini ada info lah gitu yang mengenai data-data dari apa namanya dari ada beberapa atribut di sini, ada sex, ada length sampai ke rings juga gitu. Kemudian kita masukkan data infonya. Nah, jadi data infonya hanya untuk memastikan aja gitu tipe data kita. Jadi ada sekitar 4.177 entries atau data lah gitu. Jadi apa namanya datanya ini tipe datanya itu kan harus kita sesuaiin gitu ya. Jadi seperti misalnya sex itu tipe datanya objek, length tipe datanya float ya, kemudian range integer gitu. Jadi nanti di sini kita akan menggunakan data-data, semua data termasuk data-data dari kolom sex, tetapi karena masih tipe datanya objek gitu ya, dan objek itu kan tidak bisa dihitung ya, maka nanti kita akan mengubah apa namanya data-data ini menjadi angka gitu. Dan kemudian ini dari run nih, dari run. Oke, kemudian ini masuk ke ini ya apa? Di sini kan ada MFI tadi gitu ya, ada male, female, dan infant. Dan MFI ini nanti akan diubah menjadi angka. Dan caranya seperti apa? Jadi di sini kita menggunakan sintaks berikut ya untuk mengubah apa namanya mengubah data-datanya tadi gitu ya. Ada data M itu jadi 0 ya, ada F1, kemudian I-nya itu jadi 2. Jadi intinya kita memberikan indeks lah gitu ke si masing-masing datanya. Ini kok ada ini. Coba run dari awal dulu. Oops. Salah sebentar. Data info. Oke. Jadi ini ya ada di sini ada apa namanya seksnya sudah diberikan indeksnya masing-masing gitu. Ada 0, 1, dan 2 sesuai dengan tadi sintaks yang sudah kita masukkan. Kemudian kita describe datanya. Jadi describe ini fungsinya untuk melihat data secara statistik gitu ya. Oh ya, ini tadi kelupaan. Untuk yang ini di sini ada data untuk di bagian ini data ring. Sini nanti akan kita hilangkan gitu ya. Misalnya di sini kan kita nanti akan menambahkan apa namanya akan muncul variabel baru gitu ya. Nanti untuk yang ini intinya kita hapuskan ya. Kemudian nanti di bagian kelas ini kan ada penambahan. Di sini mungkin udah langsung ditambahin gitu ya. Langsung ada dilakukan pemberian pengkondisian gitu dari sesuai dengan keterangan soal. Keterangan soal itu tadi ada ini ya. Jumlah cincin kurang dari atau sama dengan 11 dan kelas 1 itu lebih dari 11 gitu untuk yang klasifikasinya. Nah, jadi langsung dibuat data-datanya gitu ya, kelasnya disesuaikan dengan pengkondisian yang tadi, dan nanti ditambahkan ring tadi akan ditambahkan di sini. Jadi ini untuk prosedur berikutnya. Jadi prosedur berikutnya itu ada data describe ya. Data describe ini untuk melihat data secara saya coba saya teks menampilkan data ini. Menampilkan data secara statistik. Oke, saya coba run dari awal. Nah, jadi di sini kan kita mengubah data secara statistik gitu. Jadi sintaksnya digunakan untuk mengetahui statistik setiap data itu. Kita ada beberapa keterangan di sini seperti
count-nya gitu ya, ada mean, standar deviasi, minimal, kuartil, dan lain-lain. Gitu. Jadi fungsi utama dari describe ini juga sebenarnya bisa kita gunakan untuk melihat gitu ya, atau mencari nilai yang salah ataupun nilai yang berbeda di suatu data. Gitu. Tapi mungkin pembahasannya pada materi ini belum sampai situ gitu, jadi mungkin saya nggak saya bahas mendalam di sini gitu. Dan di sini untuk 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 menentukan nilai, mencari nilai yang kosong gitu, mencari nilai yang kosong. Jadi karena kebetulan di sini nggak ada kosong gitu ya, jadi semua nilai-nilai. Jadi kalau false kan ada false gitu untuk melihat apakah apakah ada nilai yang berbeda gitu, atau nilai yang kosong gitu. Jadi kalau misalnya dari datanya gitu ya, kalau misalnya kita ambil dari ini contohnya, jadi dari baris kedua sampai baris terakhir gitu, entry terakhir di baris ke 4178 itu semua terisi. Oke, lanjut ke berikutnya. Berikutnya itu ada pengkodingan data, encoding data gitu. Jadi kalau kita lihat kan di sini ada tiga data set ya tadi, ada MFI gitu ya. Nah, dibuat jadi 0, 1, dan 2 gitu. Mana tadi ini? Data ini yang kosong. Nah, ini. Jadi intinya sama juga seperti sebelumnya gitu, akan diberikan indeks masing-masing untuk MFI tadi. Jadi akan bentuk array 0, 1, dan 2. Kemudian ini masuk ke pemanggilan library klasifikasinya gitu ya. Di sini library klasifikasi menggunakan scikit-learn semua gitu. Yang pertama itu ada model selection ya, di sini kita pakai train test plate ya. Fungsinya itu untuk memanggil data latih dan data ujinya. Kemudian itu ada yang kedua itu ada matrix ya. Matrix itu merupakan untuk mengambil parameter output ya, seperti misalnya akurasi gitu, ada precision score, F1 score, atau recall score. Dan mungkin nanti cuma ada beberapa metode yang digunakan di sini gitu. Jadi nggak untuk untuk parameter atau output ini itu akan digunakan di beberapa metode, seperti misalnya logistic regression, ada kemudian random forest classifier, decision trees classifier gitu. Untuk linear regression nanti parameter output itu juga berbeda. Kemudian setelah itu berikutnya ini ada di sini kita memanggil yang namanya nama target latih ya, memanggil data latih dan target latih. Jadi maksud sintaks ini adalah kita definisikan dulu gitu ya, di mana untuk variable X itu nanti akan ada data-data dari kolom yang mana tadi, kolom mungkin saya coba preview nanti. Ini coba preview dulu ya, kita ambil 3 head aja. Jadi variable X data itu nanti diambil dari kolom 0 ya sampai ke kolom 9 gitu, dari sex sampai ke kelas. Untuk di sini nanti kita akan memilih yang mana saja yang akan dijadikan yang digunakan sebagai input gitu ya, dan yang mana yang merupakan target prediksinya. Dan kemudian nanti kita akan melihat relasi atau hubungan antar fitur-fitur itu melalui plottingan lah gitu intinya. Kemudian setelah ini udah ya, jadi data X tadi ya, di sini data yang kita ambil dari 0 sampai 9 ya, 1 sampai 9 yaitu sex sampai kelas, dan untuk Y-nya itu adalah data ring, data yang ke-10 lah gitu. Kemudian langsung masuk ke logistic regression-nya ya. Oh ya, untuk ini belum ya. Jadi di sini juga akan ada beberapa parameter, ada atribut juga, xtrain, xtest, ytrain, ytest, dan untuk data latih itu ada 0,33 gitu, atau 33% lah gitu ya. Dan data ujinya itu 0,33%, dan data latihnya itu berarti 1 kurang 0,33 gitu. Kan langsung masuk tadi data head udah langsung masuk ke logistic regression-nya. Jadi untuk perintah ini kita mau melakukan pemisahan data. Setelah tadi kita udah melakukan pemisahan data untuk training dan testing ya, di sini kita akan melakukan train
pada data-data kita menggunakan beberapa algoritma, dan untuk algoritma pertama itu logistic regression. Jadi untuk setelah setelah model kita itu dilatih kan, dan berikutnya itu untuk melakukan prediksi ya gitu, untuk melihat bagaimana performa dari model-model kita itu ya, model logistic regression ya, pertama gitu kita harus melakukan yang namanya testing data. Dan untuk melakukan itu kita akan menggunakan beberapa parameter seperti yang di awal tadi sudah didefinisikan gitu, mulai dari akurasi, precision, recall, DF1 gitu. Dan ini akan membantu kita untuk memberikan informasi lah mengenai data-data kita nantinya. Setelah udah itu kita lakukan print ya, kita melihat akurasinya. Nah, untuk akurasi logistic regression ada 0,996 atau 99,6% lah gitu ya. Precisionnya 99,6, recall 99,6, dan F1-nya sama 99,6. Kemudian masuk ke random forest juga sama ya. Kita lihat gitu beberapa kita run, ada peningkatan ya dari 99, ada penurunan ya, jadi lebih tinggi akurasi dari logistic regression. Dan masuk ke logistic decision tree terakhir, masih ada ya. Jadi nah ini 99,6. Jadi kalau misalnya kita kurang lebih sebenarnya sama ya, kalau misalnya dari sini hasil dari testing datanya gitu ada 99,6, dan logistic regression dan decision tree itu sama-sama 99,6. Harusnya di sini ada ini ya, dari beberapa tes kemarin yang saya lakukan, biasanya decision tree lebih tinggi gitu akurasinya, cuman mungkin kita coba ulik-ulik lagi nanti mengenai kenapa bisa seperti ini. Dan yang terakhir itu ada linear regression ya. Ini agak berbeda mungkin dari beberapa metode-metode sebelumnya gitu ya. Untuk variasinya juga, kalau tadi sebelumnya itu saya menambahkan fitur di tengah-tengah gitu ya. Ada fitur kelas di tengah-tengah. Kalau untuk yang ini saya akan menambahkan fitur umur ya, sesuai dengan keterangan soal itu adalah fitur umur itu merupakan penjumlahan jumlah cincin ditambah 1,5 gitu ya. Jadi saya melakukan penambahan itu di akhir gitu, bukan di tengah-tengah gitu seperti metode sebelumnya. Di umur tadi di 16,5, 8,5 gitu sampai seterusnya. Dan berikutnya itu sama kurang lebih gitu ya, kita definisikan data si X itu apa, Y-nya itu apa sebagai variabel untuk linear regression-nya. Ya, kemudian ini perlu info lagi. Ya, kita run lagi ya, sama juga ya, tadi menentukan data latih dan data ujinya ya. Kemudian tes-tesnya juga tadi ada 0,3 gitu ya. Kemudian ini juga hapus linear regression, sama juga kita predik datanya nanti di sini untuk train X dan train Y ya. Kemudian predik datanya di sini, datanya akan diubah menjadi sesuai dengan nilai dari nilai dari prediksi data-datanya mungkin ya. Nah, kemudian terakhir itu ada print print nilai dari ada mean absolute error